Salam kawan-kawan, kembali lagi dalam X Podcast Eko Saputra Boceratu Podcast. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang kejam. Bukan kejam. Kali ini kita bicara tentang sesuatu yang penuh dengan tanda tanya. Ini bukan horor, tapi ini kaitannya dengan bunuh diri tagal putus cinta. Berat juga ya. Apa yang pertama kali saya pikirkan ketika beta bilang bahwa ada orang yang bunuh diri tagal putus cinta? Ya itu adalah Ada pertanyaan-pertanyaan apa di saya pun kepala begitu. kenapa harus memilih jalan bunuh diri? Kenapa harus mengorbankan nyawa lah untuk suatu hubungan percintaan gitu? Menurut saya bunuh diri tagal putus cinta itu sepadan ke Seng. Yang sepadan pastinya. Jadi apa yang sepadan? Putus cinta ya putus, kasih tinggal aja supaya biarkanlah berlalu begitu daripada biarkan saya punya Nyawa berlalu. Iya, nyawa yang berlalu. Kembali biarkan hubungan yang berlalu. Jadi lebih baik hubungan berlalu daripada hidup berlalu. Yes. Ini penting. Nah, ini persoalan teman-teman. Hari ini di Maluku masih banyak orang bunuh diri tagal putus cinta. Dan bahkan ini bukan anak muda saja. Ada orang yang sudah dewasa juga tetapi masih melakukan tindakan bunuh diri. Ya. Ini pertanyaan, teman-teman. Waktu dulu beta ingat semasa beta masih kuliah Jona, itu ada banyak sekali adik-adik tingkat yang bunuh diri tagal putus cinta. Selain ada yang bunuh diri tagal skripsi ya, Iya. tapi ini bunuh diri tagal cinta. Nah, dia bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan gantung diri ini ada yang dentali, ada juga yang pakai headset. Headset model apa yang kuat macam begitu tuh? Beta juga bingung. Tetapi yang pastinya adalah tindakan bunuh diri ini, beta rasa karena waktu itu tekanan sudah sangat kuat dan yang ada di situ cuma headset, dia pakai headset untuk bunuh diri. Orang banyak cara lah, bisa berdiri di muka di tengah jalan raya, dapat tabrak mati. Ada orang juga yang bunuh diri di rel kereta api. Ada orang paling banyak bunuh diri di dalam kamar, minum racun, minum baygon. Ada juga yang lompat dari jembatan. Ada banyak cara-cara orang bunuh diri. Tapi alasannya ini yang sangat sulit diterima, baik dari orang tua maupun ketorong sendiri begitu. Iya. Apa yang selalu kita tanyakan itu apa yang ada dalam pikiran orang tersebut ketika dia memutuskan untuk bunuh diri karena cinta. Apakah dunia dia hanyalah cinta itu? Cinta ya benar. Apakah dunia dia hanyalah kekasih itu? Saat saya putus cinta, mengalami stres yang begitu berat, pernah saya berpikir untuk bunuh diri. Seng juga sih mungkin parbeta paling sadis itu cuma ya seng makan, seng tidur. Isi juga pernah sampai saya makan ya. Ya bukan karena beta merencanakan tapi memang kayak seng mood aja gitu. Saya mood per makan. Jadi kayak Seng rasa lapar. kayak seng lapar, punya kayak langsung menghabiskan waktu dengan teman-teman. Akhirnya seng pernah hingga par makan begitu. Nah, hati yang tenang. Ya Gak benar. bisa toh. Benar. Yang bikin kanyang itu justru pikiran-pikiran. Iya. Gitu. Oke, nah ini kita kembali ke masalah. Kalau Jonah sendiri, Jonah punya cara lain gitu. Artinya intinya adalah dia yang bunuh diri. Iya. Tapi dia menghabiskan waktu dengan teman-teman untuk kasih tenang diri, kasih pulih lagi dia punya hidup gitu. Nah, pertanyaan bagi teman-teman adalah ketika mengalami itu apa yang teman-teman lakukan? Saran Katong di sini adalah ketika pikiran bunuh diri itu muncul, jangan lakukan. Iya. Alihkan dengan cara lebih baik teman-teman melakukan kesibukan. Entah itu teman-teman punya kemampuan untuk berolahraga, silakan. Mau itu bersepeda, sepak bola, teman-teman yang punya kemampuan di seni silakan. Mau menulis, mau menyanyi, mau melukis silakan. Iya. Bakat di memasak silakan. Jadi lakukan apapun tetapi jangan sampai kepikiran untuk bunuh diri. Jadi saat putus cinta, baiklah teman-teman menyadari bahwa teman-teman itu berguna untuk banyak hal. Iya. Bukan hanya benar. untuk si perempuan atau lelaki itu. Bukan hanya untuk pasangan itu. Benar. Bukan si pacar saja. Tapi ada orang yang mencintai kalian juga. Ada orang tua, Ada orang tua. ada teman-teman, ada masa depan yang menanti gitu. Ada pendidikan gitu. Ada komunitas. Ada yang bisa teman-teman capai. Banyak kan orang ketika sudah mau bunuh diri, kalimat yang sering dong kasih keluar itu Jonah, beta susah berguna lah. Iya. Gitu. Benar, Paling benar. sering susah ada orang yang sayang beta lah. Benar. Beta suka kehilangan beta pun tujuan hidup, alasan hidup. Ya. Apakah alasan dan tujuan katong hidup itu hanya pada pacaran? pasangan ya? Apakah hanya pada satu Satu subjek? orang ya benar. Apa hanya pada satu individu yaitu katong punya pacar? Kan tidak. Tujuan katong ada banyak menurut beta. Makanya itu saat katong pacaran, hal yang perlu katong ketahui adalah jangan merasa bahwa perempuan itulah menjadi satu-satunya alasan katong untuk hidup.
Iya benar. Menurut beta itu keliru. Kalau Jonah pacaran, Jonah melihat pasangan itu sebagai alasan untuk hidup atau sebagai apa? Beta pernah untuk berpikir seperti kayak gitu. Kayak berpikir bahwa beta punya fokus hidup tuh beta punya pasangan. Tapi semenjak dia mematahkan ekspektasi itu, bahwa dia langsung memutuskan beta dan langsung dia dengan yang lain, langsung beta berpikir bahwa oh sebenarnya bukan. Kalau beta hidup ini bukan cuma untuk dia saja gitu. Masih ada hal-hal lain yang beta bisa pakai beta hidup untuk hal lain gitu. Jadi beta sekarang memusatkan beta punya pemikiran, punya hidup untuk satu orang saja, karena beta ada punya fokus ke lain juga, kayak orang tua, ada hobi, ada beta punya aktivitas, ada beta keluarga, banyak lah. Jadi bayangkan katong bunuh diri dengan alasan putus cinta. Beta tidak tahu apa yang terjadi karena katong belum mati. Tapi ketika orang yang sudah mati, dia akan melihat banyak penyesalan. Barangkali langsung ketika bunuh diri 2 menit kemudian langsung dia menyesal. Karena dia melihat bahwa dia telah mengorbankan nyawa yang sebenarnya itu milik Tuhan gitu. Setiap orang kan digariskan akan mati. Tetapi apakah mati karena katong punya kuasa bunuh diri itu sendiri itu merupakan jalan keluar? Kan bukan. Dan semua orang menangisi dia begitu, menyesali apa yang dia lakukan. Dan dia tentu saja akan menyesal dalam kematian itu sendiri. Begini, katong kan mau bunuh diri juga katong pasti butuh alasan tuh. Katong akan sendiri berpikir bahwa beta mau bunuh diri, alasannya beta susah kuat. Tapi coba lihat, ada banyak orang yang setelah putus cinta dong seng mati. Maksud beta begini Jonah, orang itu seng mati karena cinta, tapi karena diri sendiri. Iya benar. Karena dia yang punya kuasa untuk gantung diri, untuk buang diri, bukan karena cinta yang bikin itu. Tapi dia juga memakai alasan cinta itu untuk bunuh diri. Jadi menurut beta cinta sih mungkin bunuh orang. Yang bunuh orang itu sendiri. Karena yang sering beta juga katakan dalam beta punya kutipan bahwa lebih baik katong kehilangan seseorang daripada kehilangan diri sendiri. Karena ketika katong kehilangan diri sendiri, itulah saatnya katong mati sebenarnya. Itu kematian katong. Katong kayak sugali kubur lah. Begitu. Jadi yang beta mau bilang adalah teman-teman, stop bunuh diri. Kalau hari ini teman-teman ada dalam kamar, teman-teman baru putus, stres, yang kuat tahan sepi, yang kuat tahan rindu. Teman-teman ketika pikiran itu muncul, lawan. Jangan sampai teman-teman jatuh ke dalam hal yang salah, karena ini sangat-sangat salah. Bunuh diri bukan solusinya. Teman-teman ingat orang tua, teman-teman ingat cita-cita, ingat Tuhan gitu. Ini katong bukan mengajarkan hal-hal agama di sini, religius bukan, tapi teman-teman bisa berpikir, sudah besar, sudah dewasa, bisa memikirkan mana yang lebih baik begitu. Lihat setelah orang putus cinta, dong bisa move on. Itu berarti dong bisa maju, dong bisa bangkit dari keterpurukan. Gitu. Dong jatuh selama-lamanya. Jatuh, dong bisa bangkit. Iya benar. Setelah patah hati, ada cinta yang baru. Benar. Dan itu adalah pengalaman yang ajarkan katong untuk bisa lebih kuat. Seorang manusia harus patah hati agar dia tahu bagaimana cara menjahitnya dengan benar. Wah, iku banget. Jadi kalau putus, siapa apa? Belajar cara menjahit ulang dengan cinta yang baru. Jadi jadikan itu pengalaman. Mari kita putuskan rantai bunuh diri yang akan terjadi musim begitu dan semacam tren. Gitu. Jangan katong bunuh diri. Tapi katong bisa melihat masa depan. Katong bisa memperbaiki katong punya kegagalan. Dan katong bisa berhasil di waktu yang lain. Karena menurut beta itu katong merasa bahwa bunuh diri adalah cara untuk katong menyelesaikan masalah. Padahal kalau katong pikir panjang ke depan lagi, bahwa bunuh diri ini akan bikin masalah-masalah baru lagi. Gitu. Jadi masalah katong akan habis, tapi akan muncul masalah-masalah baru di teman-teman atau saudara sanak saudara yang lain. Gitu. Pertanyaannya ketika yang tadi bilang ketika saya bunuh diri dan saya mau ya itu, anto sakit, anto mati. Nah, masalah baru lagi. Bapak stres, bapak sakit, bagaimana? Itu? Ya benar. Dan bagaimana kalau saya bunuh diri, lalu saya punya pacar itu juga stres dan dia merasa bahwa saya umur hidup dia merasa bersalah karena gara-gara dia, dan dia bunuh diri juga, bagaimana? Iya benar. Jadi katong tidak menyelesaikan apa-apa dalam bunuh diri itu. Justru masalah baru. Kasus katong masuk berita, tapi katong terkenal bukan karena suatu prestasi, tapi katong juga mempermalukan katong punya diri sendiri dan keluarga. Gitu. Itu maksud beta. Jadi sekali lagi, bunuh diri bukan solusi.
Anak SMA, hentikan bunuh diri. Anak kuliah, mari hentikan bunuh diri. Entah itu mau bunuh diri karena cinta, bunuh diri karena skripsi, bunuh diri karena broken home, apapun, jangan bunuh diri. Kamu masih punya jalan yang sangat panjang yang masih bisa kamu lewati untuk capai suatu keberhasilan. Yes. Dan itu maksud beta. Dan hentikan bunuh diri, rancang kamu punya masa depan yang lebih baik, perbaiki yang salah, dan berjuanglah untuk menjadi lebih baik tanpa bunuh diri. Teruslah hidup. Yes. Itu pesan dari beta. Dari Jona, Jangan pakai bunuh diri untuk menyelesaikan masalah, karena memang akan memunculkan masalah-masalah yang baru lainnya. oke. Itu sih. Dan teman-teman, sekian yang bisa beta dan Jona sampaikan dalam podcast kali ini. Semoga yang katong sampaikan berguna, dan semoga apa yang katong sampaikan hari ini itu bisa mencegah teman-teman untuk bunuh diri. Yes. Jadi yang tadi sudah punya ide untuk sabantar beta mau gantung diri dan tali, tiba-tiba karena dengar podcast ini stop. Jadi semoga akan bisa sampai kepada basudara dong semua. Mari stop bunuh diri, jadi generasi yang lebih baik, dan sampai baku dapat di konten berikut. Amato. Amato.